menjelang sore ya. Baik teman-teman, hari ini kita jadwal praktik ya. Kita akan ikuti sesuai dengan modul yang sudah saya share di LMS. Sebentar saya share screen dulu. Sudah di-download modul praktikumnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah dicoba belum? Ada yang sudah coba? Sudah, Pak. Ada yang udah berhasil jalan? Ya, belum, Pak. Belum beres, maksudnya belum beres bagian. Iya, lagi diberesin dulu, Pak. Baik, di hari kemarin saya sudah jelaskan mengenai single linked list ya. Jadi ingat, dalam konsep struktur data itu ada yang namanya linked list ya. Jadi daftar list itu kan daftar link ya, yang terhubung, ya kan, ada hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah konsep bagaimana data tersebut tersimpan di dalam memori. Saya download modul praktikum. Jadi dalam ini kita sedang membahas konsep bagaimana kita membuat semacam variabel. Kalau biasanya variabel biasa itu kan hanya menyimpan satu data ya. Tetapi kita sedang membahas sesuatu yang variabel yang bisa menyimpan banyak data ya. Di antaranya ada array, kemudian ada list. Untuk implementasi di Java atau konsep di struktur datanya, kita mengenal konsep linked list. Jadi ada list yang nge-link gitu ya, terhubung. Ya, terhubung dalam arti ini adalah konsep di mana penyimpanan data-data ya, dalam variabel tersebut ada hubungan, yaitu penyimpanan dalam memori gitu ya. Kemudian jenis linked list itu sendiri ada single linked list ya. Jadi berarti ada dari satu data itu, kalau single kan berarti ya ada satu, maksudnya satu apa? Jadi dia menyimpan alamat memori yang terhubung ke data berikutnya. Dan di sini istilahnya itu kalau dalam linked list kita sebut sebagai node ya. Jadi titik atau titik data lah gitu ya. Di lokasi dalam memori. Kemudian si data tersebut di samping di dalam node tersebut, di samping ada data, kemudian dia juga menyimpan alamat memori untuk tersambung ke data berikutnya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini kita sebut node. Kemudian di dalam node ini, di samping ada data, kemudian dia juga menyimpan alamat memori yang menunjukkan alamat memori data berikutnya dan seterusnya ya. Nah, sementara di node pertama yang kita sebut sebagai first node atau head ya, nah, dia menyimpan alamat memori untuk data pertama dan ini sifatnya satu arah untuk single linked list. Jadi untuk single linked list ini sifatnya satu arah. Jadi dia satu arah yang dimaksud adalah dia hanya menyimpan alamat memori untuk data berikutnya. Nah, kalau double linked list, ingat ya perbedaannya Kak. Jadi dia menyimpan double alamat memori, yaitu alamat memori untuk data setelahnya dan data berikutnya. Kemudian ada sirkular. Kalau sirkular
sama seperti single list, jadi dia satu arah, cuman dari last node dia menyimpan alamat memorinya, jadi tidak ke nol gitu ya, tidak ke last node yang nol, yang kosong, tapi dia kembali menyimpan alamat memori untuk first node gitu ya, data pertama. Nah, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Baik. Nah, kemudian saya sudah jelaskan bahwa kemarin di dalam Java ya, kan ada yang namanya kelas linked list ya. Nah, ini kalau di dalam Java itu bukan konsep linked list yang seperti tadi ya, yang otomatis bisa single linked list, double linked list atau circular linked list. Nah, itu kan hanya konsep. Tapi dalam Java itu sendiri ya, nanti untuk sekarang gitu kita tidak akan menggunakan kelas linked list ya, tapi kita akan membuat kelas-kelas tersendiri yang menggambarkan bagaimana linked list itu bekerja gitu ya. Karena untuk kelas linked list yang merupakan bagian dari Java collection, nah dia mengimplementasikan konsep double linked list. Kemarin kan pernah dijelaskan ya. Oke. Nah, ini ada contoh implementasi single linked list pada Java. Dan ini didapat dari sebuah sumber. Oke. Nah, kemudian kita membuat pojok kelasnya ya. Nah, pojok kelas itu semacamnya ya, kalau kalian belum ini. Jadi pojok kelas itu semacam kelas master. Jadi kelas yang tidak tergantung pada kelas yang lain. Jadi kalau kayak mahasiswa, mobil gitu ya, dia tidak tergantung kepada kelas yang lain. Nah, itu disebutnya sederhananya seperti itu kelas pojok itu ya. Pojok plain out Java object gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah kelas pojok untuk digunakan pada kelas node class ya. Maksudnya yang nanti akan dibuat. Ya. Nah, dan studi kasusnya kita gunakan objeknya mahasiswa ya, dan memiliki 3 atribut yaitu name, nama, dan kelas. Baik, langsung kita coba praktikan saja di dalam IntelliJ. Saya buat project baru. Nah, projectnya single list. Yang pertama kita buat kelas, itu kelas pojok tadi, nama kelasnya mahasiswa ya. Sesuai, kita ikuti saja sesuai ini ya. Kita akan diikuti sesuai dengan modul praktikum. Kita coba jelaskan. Oke. Mahasiswa, kemudian di dalam kelas mahasiswa kita buat 3 atribut, yaitu yang pertama ada nama, name ya, name, kemudian nama dan kelas. Kemudian kita buat konstruktor untuk kelas mahasiswa ini. Jadi kita buat user defined constructor ya. Ingat, konstruktor dalam Java, walaupun kita tidak buat, maka Java akan membuatkan ya satu kelas konstruktor, tapi yang kosong ya, non parameter gitu ya. Tapi kalau kita mau menggunakan parameter, maka kita harus buat konstruktor itu sendiri. Kita buat manual. Nah, untuk memudahkan ya, kita bisa menggunakan fitur di dalam di dalam editor ini. Kita generate, kita bisa gunakan, kalau di IntelliJ kita bisa gunakan ini ya, klik kanan generate, kemudian add insert ya. Lalu kita pilih di sini ada bisa mengenerate apa saja ya, ada konstruktor, ada getter, setter, getter and setter dan sebagainya, ada toString gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat konstruktor dan dipilih, tinggal diseleksi ya. Semuanya, karena data yang akan kita gunakan semuanya name string. Tinggal klik OK, maka akan otomatis dibuatkan konstruktor seperti ini. Itu yang pertama. Jadi kita sudah konstruktor. Ingat, konstruktor itu untuk apa? Masih ingat? Halo?
fungsi konstruktor untuk apa? Halo teman-teman, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Fungsi konstruktor itu untuk apa? Untuk mengambil itu bukan inputan data, Apa? untuk mengambil data dari Mengambil data. sama. Jadi konstruktor itu untuk mengambil data. Ada yang lain? Menilai nilai awal pada suatu objek itu, Pak. Nilai awal. Ada yang lain? Inisialisasi objek. Nah, jadi konstruktor itu untuk menginstansiasi objek, tempat membuat objek, ya, menginstansiasi objek. Menginstansiasi objek. Jadi instan, makanya ada istilahnya instan gitu ya. Objek itu dibahasakan instan ya. Dalam bahasa Inggris ya. Instance ya. Jadi menginstansiasi objek. Maksudnya ya tepat jadi metode itu metode dalam suatu sebuah kelas. Nah, untuk membuat objek gitu ya. Oke. Jadi konstruktor itu ini metode ya, jadi metode yang sama namanya ya, yang sama namanya dengan kelas dengan nama kelas ya. Dengan nama kelas yang berfungsi untuk menginstansiasi objek, jadi untuk membuat objek lah gitu ya. Nah, ingat kan kelas itu kan blueprint untuk objek ya, jadi tempat untuk membuat objek. Oke. Nah, kita sudah buatkan konstruktornya dengan 3 parameter ya. Jadi bisa tanpa parameter, bisa menggunakan parameter atau non parameter ya. Nah, sekarang kita gunakan 3 parameter, yaitu name, nama, dan kelas gitu ya. Nah, caranya tadi ya bisa dibantu dengan fasilitas di dalam si editor itu sendiri ya, di generate ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat getter ya, membuat getter untuk name. Jadi kan karena name-nya yang akan mewakili nama dan kelas ya. Kalau nanti dalam bahasa basis data ini istilahnya name itu akan jadi primary key lah gitu ya, semacam itu. Kita generate lagi untuk getter pun bisa generate ya, tinggal ada insert ya, kemudian getter. Nah, pilih mau yang mana field yang akan di atribut mana yang akan dibuat getternya. Kita akan pilih name. Ya, kemudian setelah itu kita akan buat kalau kalian cek di modul itu ada operate string to string gitu ya. Nah, sederhananya jadi to string itu nanti jadi kalau objek langsung di print begitu saja, maka yang akan muncul itu nama kelas kemudian alamat memori gitu ya. Silahkan kalian nanti coba pelajari lebih lanjut. Nah, intinya ini toString itu untuk yang ini ya. Jadi toString itu untuk dia suatu fungsi untuk merubah objek menjadi string kayak gitu sederhananya ya. Merubah objek untuk menjadi string. Nah, sama untuk toString ini, operate string ini kita bisa juga generate ya. Ada di sini generate, kemudian pilih toString ya. Apa yang mau dijadikan string, sama kita seleksi semuanya, klik OK, maka akan otomatis seperti ini ya. Ya, baru seperti ini. Baik, kelas pojok untuk mahasiswanya sudah kita buat ya, jangan lupa disimpan. Kemudian kita akan ya dibaca di modul berikutnya di paragraf ini. Jadi atribut dari kelas mahasiswa memiliki akses modifier private ya. Ingat kita mungkin kalian sudah pernah belajar akses modifier. Pernah belajar? Hah? Pernah. Belum, Pak. Belum? Ada yang pernah, ada yang belum? Oh, iya, ya. Jadi ada yang pernah, ada yang belum ya. Tapi di semester kemarin udah belajar akses modifier?
Pernah disinggung sih Pak pas belajar metode data itu. Nah, jadi akses modifier ini ya dia pengaturan akses terhadap suatu metode, terhadap suatu atribut ya. Kalau kita cek, coba kita searching saja. Jadi karena ada beberapa akses modifier ya, ada public, ada private, ada protected gitu ya. Kemudian ada default. Access modifier in Java. Nah ini. Jadi dalam Java itu ada beberapa access modifier ya. Jadi jadi ada 4 access level. Jadi si atribut atau si metode itu dia bisa visible to package, ya, itu namanya default modifier. Jadi nama access modifier default. Jadi dia bisa visible atau ya, pokoknya bisa dipakai di dalam sebuah package. Package itu kan kalau di sini, nah nanti bisa di sini kita buatkan sebuah package ya. Jadi semacam ya paket-paket folder lah gitu ya. Folder paket kelas-kelas yang nanti di dalamnya itu. Nah, kalau default ya bisa diakses hanya bisa diakses di dalam satu package, satu folder. Nah, kemudian ada private. Kalau private dia hanya visible atau bisa diakses itu di dalam satu kelas itu sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa kelas yang lain atau bahkan dalam satu package mengakses atribut atau metode tersebut gitu ya, yang diberikan akses modifier private. Jadi private itu hanya di satu kelas itu sendiri ya, bisa diakses. Kalau public, nah ini ya mau ke bahasanya lihat visible to the world, maksudnya dia bisa diakses lintas kelas, lintas package ya dalam satu project gitu ya. Jadi visible, public itu pokoknya yang ini yang bebas diakses oleh siapa saja gitu ya. Nah kalau visible to the package and all subclasses yang namanya protected. Jadi dia bisa diakses oleh semua kelas dalam satu package dan kelas turunan. Nanti ini hubungannya dengan konsep dalam pemrograman berbasis objek yaitu inheritance ya, atau pewarisan. Jadi ya pakai extend gitu ya, yang pakai extend gitu. Subclass extend. Dikit ya. Itu tentang akses modifier. Jadi di sini maksud ini kan ada, lihat public class gitu kan, private kan. Kalau private berarti atribut-atribut ini hanya bisa diakses di dalam kelas ini saja, di dalam kelas mahasiswa. Dia tidak bisa diakses nanti oleh kelas yang lain. Nah kalau public mahasiswa ya kan, lihat public berarti nanti si konstruktor ini dia bisa diakses oleh kelas yang lain gitu ya. Atau bahkan dalam lintas package ya, kalau kita buat package di sini misalkan gitu ya, kita buat misalkan ya test package misalkan ya. Nah jadi bisa nanti kalau kita buat kelas di sini, kalau public itu dimanapun bisa diakses ya. Sekarang kita delete dulu aja. Itu mengenai akses modifier ya. Kemudian selanjutnya oke, nah ini ya, bahkan di sini ada bahasanya pembahasan mengenai akses modifier ini akan dilanjutkan lebih dalam pada mata kuliah PBO. Nanti kalian akan dapat mata kuliah PBO. Konstruktor mahasiswa menerima 3 parameter sesuai dengan atribut yang dimiliki oleh kelas mahasiswa, yaitu tadi ya ada name, nama, dan kelas. Kemudian method to string dibutuhkan agar objek mahasiswa dapat dicetak jika dibutuhkan. Intinya dari ini to string itu jadi mengubah dari objek gitu ya, dari objek menjadi string. Oke, dan selanjutnya pembentukan node. Nah, kita dalam hal ini kita tidak menggunakan kelas-kelas yang sudah dibuatkan secara khusus dalam Java gitu ya. Jadi ini kita dalam project ini kita benar-benar membuat sendiri gitu ya. Nah, ini kan kelas listener itu maksudnya ini kelas buatan kita saja ya. Jadi bukan kita tidak mengimplementasikan, tidak mengimplement ya dari kelas collection, dari Java collection ya. Kita benar-benar ini membuat ya kelas-kelas sendiri ya untuk menggambarkan bagaimana cara kerja single linked list itu ya. Ingat ya, dalam pada struktur data linked list ya, suatu node terdiri di atas bagian data ya, yang menampung objek dari linked list.
dan next yang merupakan pointer. Yang saya bilang tadi dalam satu node itu ada data, kemudian ada pointer ya. Pointer itu dalam arti penunjuk untuk nanti menuju ke yang menunjukkan alamat memori atau ke data berikutnya gitu ya. Yang akan merujuk pada node berikut pada linked listnya. Nah, kelas list node ini nanti kita bisa ganti sebenarnya tidak harus list node, tapi ini untuk menunjukkan saja gitu ya. Jadi memiliki dua atribut yaitu data dan next ya, untuk menampung data, dan next seolah seperti menampung alamat memori berikutnya gitu ya. Nah, perhatikan tipe data ini, tipe data dari atribut adalah E, yang berarti adalah tipe data generik. Sudah pernah dijelaskan oleh saya belum tipe data generik? Belum lagi ini? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, oke, sekalian nanti kita jelaskan ya. Jadi ada, lihat, ini tipe data generik. Oke. Demikian juga untuk tipe data list adalah generik. Jadi nanti kita jelaskan. Hal ini dikarenakan node disiapkan untuk bisa menerima berbagai tipe data. Termasuk tipe data bentukan ya. Dalam contoh kita adalah tipe data mahasiswa. Jadi nanti di kelas node ini gitu ya, termasuk dalam project ini kita nanti akan membuat tipe data bentukan. Nah, maksudnya ingat dalam Java itu tidak hanya kita bisa menggunakan string atau integer gitu ya, atau tipe data yang lain. Jadi kelas-kelas ini pun, kelas mahasiswa ini pun ya bisa disebut sebagai tipe data bentukan atau reference class lah seperti itu ya. Jadi ingat, tipe data dalam Java itu tidak hanya ya, seperti dalam pemrograman lain yang hanya kalau pemrograman tersebut hanya menyediakan tipe data bawaannya integer, string, float dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam Java kita bisa membuat tipe data bentukan gitu. Ya, walaupun intinya yang bahasa pemrograman yang bisa mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek itu biasanya bisa ya membuat tipe data bentukan. Jadi ya ini suatu kelas yang menjadi dasar lah gitu ya untuk nanti dalam pembuatan objek ya, atau atribut gitu ya, tipe datanya. Oke. Nah, sekarang kita akan buatkan untuk kelas list node-nya. Jadi ingat, tidak harus list node namanya ya. Ini kebetulan saja diberi nama list node gitu ya. Jadi ini kelas ini yang akan nanti yang menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana cara single linked list ya. Karena lihat di sini, jadi nanti ada data dan ada next. Ya, ini menggambarkan satu buah node gitu ya nantinya, satu buah node dalam memori. Jadi ada data, ada next, dan next ini dia yang akan kita gambarkan untuk menunjuk ke data berikutnya gitu ya. Baik, kita coba buatkan kelas node-nya. Klik kanan, kemudian kita buat kelas lagi. Kita beri nama, samakan saja biar kalian tidak pusing ya. Kita beri nama list node. Oke. Kemudian lihat list node. Nah, tadi sedikit disinggung ada yang namanya generic class gitu ya. Jadi generic class itu yang saya sebut tadi bahwa nanti objek yang dibuat ya, termasuk atribut yang dibuat oleh dalam kelas ini ya, dia nanti saat runtime atau saat kompilasi dia bisa membuat objek dengan berbagai macam tipe data. Jadi tidak harus misalkan harus selalu string gitu ya. Oke. Saya buatkan saja. Jadi kita tambahkan semacam ini ya. Jadi untuk membuat kelas generic itu kita buat kurung ini ya, kurang dari dan ini lebih dari seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan huruf semacam ini gitu ya. Dan sebenarnya tidak hanya E gitu, nanti ada juga ada T gitu ya, ada S. Tidak harus, kita pun bisa misalkan pakai Z juga bisa saja, sebenarnya tidak masalah gitu ya. Cuman para programmer Java secara umum ya biasanya akan menggunakan huruf-huruf ini. Kalau E itu berarti elemen gitu ya. Coba misalkan kita coba search saja gitu ya. Jadi kalau T itu untuk type, nah ini E itu elemen. Dan ini ada pembahasannya ya. Ada pembahasannya, coba di. Nah ini. C
generic types ya, Java tutorial. Nah, generic type is generic class ya. Generic type is a generic class or interface that is parameterized over types. Jadi kita bisa membuat parameter dengan tipe kita sendiri gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan lah saat dibuat objeknya itu. Kayak asalnya begini ya, class blocks, class box. Nanti generic versionnya itu, jadi ada class name, kemudian nama kelasnya dan ditambahkan ini lebih dari seperti ini ya. Kemudian ditambahkan ini ada parameter sectionnya itu dengan huruf-huruf tertentu dan commonly, nah ini ya, the most commonly used parameter type ada E untuk elemen seperti ya. Jadi ada K, ada N, ada T, ada P, ada SUV dan lainnya gitu ya. Jadi tidak harus selalu itu, tapi biasanya ya para programmer Java itu membuatnya ini gitu. Huruf-huruf ini dulu. T untuk elemen, K untuk key, N untuk number, T untuk type, untuk value gitu ya. Ya, sekarang silakan ikuti saja, kita gunakan huruf T saja gitu ya. Nah, kemudian makanya di sini ketika membuat parameter data, nah kita gunakan type-nya itu E gitu ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan kita buat atribut berikutnya yaitu next ya. Lalu kita buat getter ya untuk data tersebut ya, untuk data ini. Kita buat getter data. Oke. Selesai. Jadi untuk kelas list node kita sudah membuat dua atribut yaitu data dan next ya, dengan menggunakan generic type ya, sehingga nanti saat kita membuat objek dari list node ini kita bisa menggunakan tipe data apa saja ya. Bisa string, bisa integer dan sebagainya. Kalau di sini ya kita sudah pakai string seperti ini gitunya. Nah, maka nanti si datanya itu harus string gitu ya. Termasuk di sini juga ketika membuat getternya itu ya harus string gitu ya. Nah, baru kan tidak error ya. Jadi nanti di kelas yang nanti di kelas yang lain pun ketika kita akan menggunakan kelas ini, kalau kita tidak gunakan tipe data generik gitu ya, maka ya harus string seperti ini gitu. Maka kita gunakan tipe data generik seperti ini. Oke. Selanjutnya silakan modulnya. Dan sekarang kita akan membuat kelas berikutnya yaitu kelas linked list ya. Ini yang akan kita akan membuat metode ya. Kemudian yang digunakan untuk bagaimana menambahkan ya data dalam sebuah list gitu ya, dalam single linked list. Ya. Hanya di sini ada beberapa metode ya. Dan atribut yang digunakan ada first node, last node ini. Kemudian ada name. Lalu di sini ada konstruktor untuk single list ya, dengan satu parameter list name ya. Ada metode insert at front, jadi ini maksudnya nanti digunakan untuk memasukkan data dari list di bagian depan gitu ya, di deretan awal gitu, ya, di node pertama. Kalau insert at back nanti digunakan metode yang digunakan untuk memasukkan data atau objek dari bagian belakang gitu ya, dari last node. Ada remove from back ya. Jadi ini digunakan untuk menghapus data dari bagian belakang gitu ya. Jadi ini sebenarnya kelas-kelas yang memang kita buat sendiri gitu ya, metode yang kita buat sendiri. Jadi kita tidak menggunakan metode-metode bawaan Java. Jadi kelas-kelas ini sebenarnya kelas yang kita buat sendiri. Oke. Termasuk ada di sini ada metode is empty, ini digunakan untuk ngecek saja ya. Di apakah kalau kosong itu berarti first node-nya itu null kayak gitu ya, tidak ada datanya. Kemudian ada metode print.
Jadi digunakan untuk nanti mencetak dari anggota dalam linked list ini gitu ya. Oke. Nah, ini cukup panjang. Jadi oke, kita buatkan saja. Mungkin sebagian nanti saya akan copy paste saja ya. Namanya singly linked list ya, dan tidak harus maksudnya kalau kita membuat kelas ini karena di modulnya seperti itu, tidak harus seperti ini. Kalau kalian nanti mau coba silahkan pakai nama yang kalian suka gitu ya, nama kelas yang kalian suka aja, suka-suka aja ya, tapi menggambarkan ya. Baik, di sini ada parameter, ada atribut ya. Kemudian kita menggunakan tipe data dari kelas list node gitu ya, dengan tipe data generiknya list node. Oke. Atribut pertama namanya first node. Ini apa? Kemudian atribut kedua ini kita kasih nama last node, dan atribut ketiga kita gunakan tipe string yaitu untuk name ya. Nah, jangan lupa kalau kita akan menggunakan tipe data generik, maka di sini pun harus kita sertakan lagi gitu ya. Ya. Jadi single list ini juga dia menggunakan tipe data generik ya. Makanya nanti tadi kalau tidak ada di sini dia akan bingung gitu ya, ini tipe data apa gitu ya. Kenapa di sini? Ya karena memang seperti itu gitu ya. Formatnya kalau untuk membuat generik kelas itu setelah nama kelasnya kita tambahkan seperti ini gitu ya. Jadi kalaupun kita ganti teks sama saja misalkan ya gitu ya, kayak gitu ya, atau kita pun ganti Z, jadi ini tidak akan, sebenarnya tidak apa-apa gitu ya, tidak masalah. Ataupun mungkin nama gitu ya, tidak masalah sebenarnya. Tapi kita mengikuti bagaimana ya commonly para programmer Java, termasuk ya arahan dari dokumentasi dari Java-nya itu sendiri gitu ya. Type parameter naming convention ini kan. Type parameter naming convention gitu. Ya semacam ini kan, semacam penamaan kelas gitu kan. Dia harus besar gitu ya. Tapi di dalam bahasa yang lain, atau mungkin coba kita kayak gini. Ini kan tidak boleh kalau dalam Java ya, nama kelas itu diawali dengan huruf kecil. Tapi dalam bahasa pemrograman yang lain gitu ya, misalkan kita menggunakan PHP, itu bisa saja nama kelas diawali dengan huruf kecil. Kalau dalam Java kan seperti ini ya, atribut huruf kecil, kemudian nah ini kalau dua suku kata dia akan tanpa spasi, tapi suku kata yang kedua dibuat kapital huruf Z. Jadi ini naming convention ya, semacam kesepakatan tidak tertulis, tapi ya memang seperti itu. Oke, kemudian kita akan membuat konstruktor, dan di sini ada list name. Ini saja dulu. Ini untuk nama link listnya ya, untuk nama listnya, list name. Kemudian name itu sama dengan list name. Kemudian first node sama dengan last node sama dengan null. Jadi pertama kali isinya akan kosong gitu ya. Saat konstruktor itu dipanggil, isi first node last node itu adalah null dulu, kosongkan dulu gitu ya.
Kemudian kita beri nama untuk name dari list name-nya. Konstruktor lagi. Ini namanya ini. Yang list name-nya adalah link list gitu ya. Jadi tidak harus link list, tinggal kita ganti saja apa terserah. Ini hanya nama saja ya. Lalu selanjutnya kita akan buat metode insert at front. Biar tidak capek, saya copy saja ya. Copy. Oke, sebelumnya karena di sini ada is empty, jadi kita dahulukan saja untuk metode is empty-nya biar tidak merah ya. Mana? First node, no. First, oh salah nulis ya. First node, nah oke. Ini juga salah nulis. First, oke. Komentarnya hapus saja. Jadi ngecek kalau is empty apakah kosong ya, first node-nya apakah kosong ya. Kalau kosong berarti first node last node sama dengan ya, jadi nanti ditambahkan insert item gitu ya. Nah, insert itemnya ini ada ya, add front. List node. List node. Coba ada error. Oh, di sini kita belum buat konstruktor ya. Di kelas list node-nya pantasan ini ada merah di sini ya. Karena di kelas list node-nya kita lupa nih membuat konstruktor untuk kelas list node. Dan konstruktornya kenapa jadi merah ya? Karena di sini ada parameter. Sedangkan kalau default konstruktor itu dia tidak akan menggunakan parameter gitu ya. Nah, ini ya kita lewatkan. Jadi kita melewatkan pembuatan konstruktor dalam kelas list node. Baik, kita generate dulu konstruktor untuk kelas list node. Kita samakan saja karena nanti yang akan dimasukkan ke sini itu adalah data ya. Data, kemudian data itu sama dengan objek ya, parameter dari sini. Jadi yang akan jadi data itu objek. Ya, makanya nanti di sini di sini kan nah konstruktor kan objeknya itu insert item. Insert item itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam metode ini gitu ya. Dan insert item nanti dia akan menggunakan di ujungnya itu dia akan menggunakan kelas mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang kita beresin dulu lah ini. Next dengan 0. Ini konstruktornya kita buat, jadi dia konstruktor yang berparameter objek ya dengan tipe data generik, dan data itu merupakan nanti parameternya dari sini gitu ya, sesuai dengan data yang dimasukkan pada parameter ini objek. Kemudian nextnya itu 0 gitu ya, kosong.
Karena untuk last node itu harus kosong, gitu, nol. Dalam konsep single linked list, last parameter itu berarti harus dibuat nol, gitu, harus dibuat kosong ya. Oke, nah sekarang kan sudah tidak ada merah ya. Nah ini di sini jadi ada metode insert at front. Jadi ceritanya metode ini digunakan untuk nanti mengisi data pada linked list dari bagian depan, gitu ya. Kita menggunakan kita membuat objek untuk kelas list node ya. Nama objeknya new node, kemudian seperti ini kan formatnya untuk kemudian list node dan ada parameternya insert item ya. Kenapa ada insert item? Karena ini di sini kan ya ada parameter yang harus diisi. Otomatis ketika menggunakan konstruktor yang berparameter, kita harus menambahkan parameternya. Kalau tidak, ya, kalau tidak ini akan ada error, ada merah ya, kayak gitu. Jadi harus ada parameternya. Nah, dan parameter ini diambil dari parameter yang dimasukkan pada metode insert at front. Nah, jika kosong katanya first node, last node itu tambahkan gitu ya dari sini. Jadi membuat objek gitu ya. Selain itu, maka new node next itu first node. Jadi ini untuk data yang objek yang dibuat di sini itu jadi first node gitu ya. Jadi karena kan dari awal ini insert at front gitu ya. Oke. Dan first node sama dengan new node gitu ya. Dan selanjutnya kita akan tambahkan lagi, cek di sebelah bawahnya ya, kita akan membuat metode insert at back. Nah ini ceritanya metode yang digunakan untuk memasukkan data pada linked list dari bagian belakang, jadi menjadi last node nantinya gitu ya. Oke, kita buat objek lagi dari kelas list node sama insert item parameternya ya. Hapus saja karena ini ya komentarnya. Is empty. Nah jika kosong, jadi intinya jika kosong berarti first node dan last node itu memang belum ada datanya, maka harus insert item gitu ya. Jadi masuk di sini. Jadi si first node dan last node itu tandanya kalau kosong itu berarti memang belum ada gitu ya. Maka isi baik itu first atau last node ya isinya adalah data yang diisi dalam parameter ini gitu ya, dalam parameter ini. Nah selain itu maka last node lah yang diisi ya. Jika tidak kosong berarti kan, jika tidak kosong maka dia akan mengisi dari data yang terakhir ada gitu ya. Kemudian nah nextnya itu ya objek yang dibuat di sini gitu ya. Baik, dan kemudian kita akan menambahkan metode remove from back gitu ya. Jadi ini untuk menghapus ya, yang di sini ada remove from back. Ini untuk menghapus anggota array atau data linked list dari bagian belakang. Oke, kita tambahkan ke sini. Ini kita gunakan throws ya, kalau kalian pernah belajar. Jadi throws itu semacam apa ya? Jadi kalau untuk menangani error handling gitu ya, atau troubleshooting. Karena mungkin saja nanti saat dihapus, ini menghapus tapi tidak ada datanya gitu ya. Memang si node-nya masih kosong gitu ya. Baik first node atau lain, pokoknya ya si linked list-nya belum ada datanya. Maka kita throws ya. Jadi no such element exception. Dan ini harus diimport gitu ya. Kita import dulu. Nah, maka di atas otomatis akan muncul Java utilitas no such element exception, dan ini termasuk dalam pembahasan nanti di PBO biasanya dibahas ya. Jadi untuk troubleshooting ya, atau error handling. Supaya apa? Supaya ketika nanti program ini dijalankan, ketika si remove from back ini dijalankan gitu ya. Jadi si program itu tidak fatal error, tapi dia akan memberikan informasi gitu ya, sesuai dengan error handling yang diberikan. Dan ini ada kelas-kelasnya tersendiri, ya. Banyak jenis-jenis kelas ya, untuk array, untuk aritmatika dan sebagainya. Dia ada kelas-kelasnya tersendiri.
Sama ini juga pengecekan is empty, throw, no search ini ya. Jadi dikasih pokoknya kalau kosong nanti si listnya maka dia akan memberikan exception ini gitu ya. Jadi nama link listnya kosong lah gitu ya. Ini hanya string saja. Jadi link listnya masih kosong, misalkan kayak gitu ya, kita ganti. Kemudian ada remove item ya, ini untuk retrieve data yang sudah yang akan dihapus gitu ya. Oke. Jika first node dan last node berarti tinggal satu datanya berarti kan, maka first node dan last node itu kosong gitu ya. Nah, selain itu maka kita tambahkan ini ya, locate new last node ya. Jadi untuk data berikutnya gitu ya, data terakhir gitu ya, maka current-nya itu first node gitu ya. Dan loop while current node does not refer to last node ya. Jadi untuk membuat pengulangan, current node does not refer to last node gitu ya. Jadi current itu sama dengan next dan tidak sama dengan last node gitu ya. Oke. Dan jadi last node itu sama dengan current data yang maksudnya anggota yang aktif pada saat itu gitu, anggota link list yang aktif pada saat itu. Baik, dan ujungnya return removed item gitu ya. Ini data yang terhapus. Dan metode terakhir kita akan menambahkan metode print ya, dalam kelas ini, dalam kelas single link list. Ya kalau link listnya kosong, is empty, gitu ya. Maka empty, gitu ya. Nama link listnya tadi, nama yang ada di sini. Nah ini ya. Ya kalau ada, gitu ya. Kalau ada dia akan menampilkan nama ya, kemudian akan menampilkan this link list gitu ya, nama link list itu, dan intinya menampilkan data-data dari data yang ada dalam suatu link list itu gitu ya. Baik, kita sudah buatkan single list ini yang menjadi ya semacam kelas ini ya, untuk membantu kelas list node ini, karena kalau di sini kan hanya menggambarkan atribut data dan next saja, sementara operasi-operasinya ada dalam kelas single link list ini. Itu untuk apa ya, untuk memasukkan datanya, untuk baik dari depan ataupun belakang link list gitu ya. Kemudian ada penghapusan data dari belakang. Kenapa tidak ada dari depan? Sebenarnya ada ya, kalau kalian cek ya, referensi kode yang ini ada memasukkan data dari bagian depan, tapi agak panjang, maka kita sekarang hanya membuat metode dari ini aja ya, penghapusannya dari bagian belakang saja. Kalaupun mau ditambahkan ya silahkan cari referensinya, ada sebenarnya. Oke, kita sudah buatkan 3 kelas, mahasiswa, list node, dan single list, dan di sini kan belum ada main metode ya untuk mengeksekusi atau membuat objek yang menggunakan kelas-kelas ini ya. Dan sekarang kita akan buatkan main kelasnya. Kita tambahkan lagi main kelas, kita beri nama main saja. Oke, kemudian kita buatkan main metodenya, public static point method PSPM ya, jadi bisa seperti itu. Lalu kita buat objek dari single link list. Ingat, karena single link list ini tadi generic class ya, di atasnya kita tambahkan ini kurang dari lebih dari ini.
dan ini merupakan generic class, maka saat membuat objek kita bisa gunakan tipe data apa saja sih ya. Jadi kita gunakan tipe datanya, tipe data bentukan, yaitu kita gunakan tipe data mahasiswa gitu ya. Maka objek yang dibuat ini nanti harus merujuk ke mahasiswa. Dan di kelas mahasiswa, untuk membuat objek dari mahasiswa itu, ya, konstruktornya ya, membutuhkan beberapa parameter, yaitu NIM, nama, dan kelas. Kayak gitulah. Ya. Jadi otomatis ketika nanti membuat objek single list ini, karena tipe data yang digunakan adalah tipe data bentukan mahasiswa, maka akan merujuk ke kelas mahasiswa, bahwa di kelas mahasiswa itu tadi ya konstruktornya itu membutuhkan beberapa parameter, yaitu NIM, nama, dan kelas. Nah, jadi itu yang tadi yang saya maksud, bahwa di sini kita tidak harus selalu bahwa tipe data itu tipe data bawaan gitu ya. Bisa juga kita membuat tipe data bentukan seperti ini. Ini kan tipe datanya mahasiswa gitu ya. Berarti ini yang disebut tipe data bentukan itu. Apa nama objeknya? Kita beri nama link list saja gitu ya, seperti itu. Link list. Oke. Sorry, jangan sama dengan di sini. Nama objeknya, kemudian seperti biasa new, kemudian single link list ya. Jangan lupa semikolon. Oke, kita sudah buat objek link list, dan selanjutnya kita akan menggunakan metode-metode yang ada pada single link list. Yang bisa digunakan adalah insert at front, insert at back ya, kemudian remove from back ya, termasuk ada print. Jadi objeknya ada link list, link, linked list. Apakah kita harus tambahkan mahasiswa juga di sini? Oke, sorry. Oh, sorry. Coba ini dulu, coba. Ini saya ya di bawah, di luar ini ya. Nah, ini kan insert at front dulu. Jadi kita masukkan data di bagian depan. Nah, lihat ya kan. Di sini ada mahasiswa insert item. Jadi karena tadi tipe datanya mahasiswa gitu ya, dan insert at front itu dalam kelas single list, ingat ini ada parameternya insert item, maka kita harus memasukkan data sesuai dengan konstruktor yang ada di sini ya. Maka isi di sini adalah kita harus membuat objek dari kelas mahasiswa ya. Ya, di mana nah ini kan tuh otomatis langsung muncul ya. Jadi insert itemnya itu karena tipe datanya mahasiswa ya, maka kita harus membuat objek ya, dari kelas mahasiswa gitu ya. Misalkan ini kita random saja NIM-nya, kemudian namanya Abdul misalkan gitu ya. Kemudian data yang ketiga untuk kelas D3 F 4501 misalkan gitu ya. Kita buat beberapa data. Empat 55 Abdul B, Abdul C 02 03. Baik, kita sudah membuat memasukkan data. Oke, untuk yang ini dari at front, berarti dua-duanya dari ini ya. Kita tambahkan satu dari belakang lah. Atau ditukar ya. Tambahkan lagi ini dari front 66 D 04. Oke, selanjutnya kita coba
print ya, metode print ini tadi dari sini kan ya, metode dalam kelas singling list ya. Nah, sekarang kita coba dulu jalankan, apakah sukses. Nah, oke. Sudah ada ya. Ini mahasiswa. Jadi atau dalam kelas mahasiswa ini kita bisa hapus saja tulisannya ini ya. Oke, kita hapus saja. NIM ini kita hapus saja. Biar di depannya. Oke, kita cek. Ini insert at front. Yang data yang pertama itu 112233. Ini kan karena data yang pertama mana 11223, jadi di sini kan. Karena ini ada insert at front lagi, jadi dimasukkan lagi ke bagian depan. Yang 112244 ya, ini ya. Kan? 112244 ini ya. Di depan lagi. Kemudian nah ini kenapa yang jadi yang pertama 2266 karena terakhir nih ya. Yang terakhir ada insert front. Jadi yang ini jadi yang pertama. Pertama, kedua, ketiga jajarannya gitu ya. Kalau at back, nah ini otomatis ini akan jadi anggota yang paling terakhir. 112255 ya. Ya sudah berhasil sesuai dengan fungsinya at front, at back ya. Baik, sekarang kita coba hapus ya. Tadi kan remove from back. Jadi kita hapus. Coba kita hapus 2 kali. Harusnya nanti datanya tinggal 2. Kita print lagi sekalian. Cara ngedebugnya itu menjalankannya atau ngerunning Ctrl Shift F10 ya. Kalau di sini Ctrl Shift F10. Loading lagi. Nah, ini data yang pertama hasil insert. Kemudian setelah terjadi penghapusan harusnya hilang 2 data dari belakang ya. Dan otomatis sama, ini yang depan sama masih ada. Oke. Tapi 2 yang dari belakang sudah hilang. Karena tadi kita remove from back ya. Remove from back yang isinya ya menghapus. Remove item last node data. Jadi dia mengedetek dulu. Kalau plus sama dengan last node berarti datanya sama dengan, jadi nggak ada data apa ya, first node sama dengan last node. Berarti tidak ada last node dan first node itu, jadi current gitu ya. Maka cuma 1 datanya intinya gitu ya. Jadi kalau misalkan cuma 1, maka si first node itu jadi current data gitu ya. Jadi ini maksudnya kayak gitu ya. Jadi kalau first node dan last node itu sama, berarti kan tinggal 1 datanya. Maka tidak ada first node dan last node gitu ya. Kemudian selain itu, kalau tidak sama berarti ya ada current gitu ya. Karena dan dia akan mencari nih ya. Ketika ketemu gitu ya, ketika tidak sama maka data yang ketemu itu ya dijadikan sebagai first node. Karena si linked list itu akan membahasanya dari awal gitu ya. Nah, selama current ya, dan dot next itu tidak sama dengan last node,
Oke, maka terus current.next. Jadi dia akan berpindah gitu ya. Pindah sampai nyari yang terakhir gitu ya. Sampai yang terakhir itu apa gitu ya. Sampai yang last node itu current gitu ya. Sampai yang ketemu, berarti selama ini tidak sama data yang dibandingkan itu, nah, maka dia akan terus current itu jadi next lagi, ngecek lagi. Maka setelah itu dia akan keluar gitu ya, akan keluar. Jadi last node-nya itu sampai si datanya itu sama gitu ya, sampai data current-nya ini sama dengan last node gitu ya. Oke. Nah, ini yang menggambarkan intinya dari single list ini, karena ini tadi ya patokannya dari kelas list node ini ya. Jadi node-nya itu dia hanya menampung data dan next. Kalau double list nanti ya tidak hanya next, berarti ada pref gitu ya. Ada pref, ada data sebelumnya. Baik teman-teman, sampai sini barangkali ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Waduh, ya siap. Silakan. Itu fungsinya metode get data itu buat apa Pak jadinya, Pak? Apanya? Ini? Iya, Pak. Ya nanti kan karena kan si data ini tadi sifatnya, jadi dia yang bisa nanti diambil oleh kelas yang lain gitu. Lihat ini kan data ini ya, nanti nyambungnya ini dipakai di mana nih si data ini ya tadi. Sorry. Mahasiswa. Jadi ini kan lihat konstruktornya itu ya, konstruktor dari list node ini dia objek gitu ya, dan objeknya itu sama dengan data gitu. Nah jadi hasil dari konstruktor ini nanti ya inilah ya. Jadi ngereten ini gitu ya. Jadi intinya dari kelas ini itu kan nggak bisa ngambil data secara langsung gitu ya, karena tadi data itu bagian dari kelas ini gitu ya. Intinya ini untuk menghasilkan data itu sendiri ya, untuk apa, dari si metode ini, si metode get data ini yang akan nanti mengembalikan atau memberikan data gitu ya, dan datanya itu adalah objek. Sementara list node ini objeknya itu tadi kan nyambungnya ke sini kan ya, yang digunakan menjadi, jadi list node ini digunakan menjadi tipe data bentukan untuk atribut yang digunakan pada single linked list gitu ya. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa digunakan gitu ya, Pak? Get data itu supaya bisa mengambil value-nya. Dan sebenarnya ini bentar. Ya jadi justru ini gini, kalau kita sekarang kita mau bandingkan dalam program ini gitu ya, kalau kita hapus misalkan gitu ya, gitu kan, kita coba jalankan. Ya, karena ini jadi gini, referensinya ini sebenarnya tadi yang saya bilang bahwa saya coba tuh referensi untuk program ini sebenarnya, jadi ada dalam single list ini ya, ada metode yang lain sebenarnya ya, tidak hanya metode-metode yang ini. Saya coba tunjukkan ya untuk referensi dari program ini.
Nah, jadi referensinya dari sini teman-teman ya. Coba kalian nanti cari ini aja di Google, copy paste ini aja method. Nah, ini ya. Nah, bahkan di sini ada method, lihat ya, insert, baik, kemudian ada remove from prone gitu ya. Jadi kalau untuk get data itu sebenarnya ya itu untuk getter gitu ya. Nah, maka kita coba cari getter setter Java, ini fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, ini. Karena tadi, jadi fungsinya itu kalau ini private gitu ya. Kalau ini private, jadi dia tidak bisa nanti kelas yang lain itu menggunakan atribut ini, gitu ya, suatu atribut atau suatu metode. Maka kalau kita ingin menggunakan value yang ada pada atribut ini, sementara atributnya ini private, maka perlu dibuat setter dan getter. Gitu. Ya, oke? Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, the getter method returns the value of the attribute. Kenapa gitu ya? Karena memang ini si parameternya, si atributnya ini tidak bisa diakses langsung oleh kelas lain. Maka yang paling pasti adalah akses modifier untuk setter dan getter ini pasti public. Oke. Nah, ya. Why use setter dan getter ya? Getter and setter allow you to control how important variables are accessed ya, and update in your code. Nah, for example, kecuali di setter method. Jadi karena ini ya, betapa pentingnya variabel itu ya, kita mengontrol bagaimana supaya variabel itu diakses gitu ya. Jangan sembarangan diakses. Maksudnya variabel ini seperti ini ya, color. Karena kalau kita tidak menggunakan private, misalkan kita gunakan public, ya udah nggak perlu setter dan getter gitu ya. Karena si atribut itu akan bisa digunakan di kelas mana saja. Kayak tadi kan access modifier public itu visible to the world gitu ya. Intinya itu sih ya. Jadi untuk dia sebagai metode yang berfungsi untuk supaya kita bisa menggunakan value yang ada pada suatu atribut atau metode gitu, yang ada pada suatu atribut yang akses modifiernya private gitu ya. Nah, kenapa tadi di sini kan nggak ada akses modifier misalkan ya? Di sini kan nggak ada akses modifier. Ketika suatu atribut atau metode tidak menggunakan akses modifier, maka dia sebenarnya ada akses modifiernya gitu ya. Tapi akses modifiernya default gitu ya. Paham? Jadi kalau ada atribut yang tidak menggunakan akses modifier di sini, tidak ditulis di sini gitu ya. Ini nggak ditulis private gitu kan. Sebenarnya. Kan ini kalau private lihat ya, ada masalah gitu. Karena ini bisa digunakan nanti di yang lain. Jadi kan ada penggunaan data itu kelas mana tadi ya? Ini data ya, ke objek ini kan nyambungnya ya, sementara di sini digunakan. Nah ini ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi setter dan getter lah, itu maksudnya pembahasan setter dan getter, maksudnya untuk mengontrol. Ada lagi barangkali? Kalau nanti saya coba, kalau kurang puas nanti kita coba cari lagi gitu maksudnya yang lebih sederhana lah penjelasannya gitu ya. Barangkali ada yang lain, silakan.
Ini employable. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk tugas yang jurnal itu kan ada, kita harus buat fungsi menghapus data. Data yang dapatnya itu hanya awal dan akhir aja Pak. Atau ada data yang dicari menurut indeks gitu. Jadi maksudnya gimana? Data awal akhir gimana sih? Kurang jelas sebenarnya. Untuk jurnal, data yang dihapusnya itu hanya awal dan akhir aja atau awal dan akhir dan data tertentu gitu Pak. Datanya ada di tengah gitu. Kalau dari tengah ya bisa kan aja kalau bisa gitu ya sebenarnya. Oh ini data harus dapat dihapus baik dari awal maupun akhir ya seperti tadi ya. Jadi ini saya tunjukkan ya, ini contohnya. Nah ini ya. Jadi di dalam referensi ini saya share ke grup ya. Saya share ke grup alamatnya, linknya. Nah ini kalau di sini ada insert add front, add back, remove from front, remove from back. Ini referensinya silahkan cek di tadi ya di sini. Nah termasuk kalau dari tengah ada insert add middle gitu ya, remove from middle, report front gitu. Jadi di referensi yang ini lengkap contohnya. Hanya bedanya ya kalau di contoh yang ini, di referensi yang ini dia tidak menggunakan generic class. Oke. Jadi di sini dia tidak menggunakan generic class. Baik, itu ya untuk jurnalnya. Baik Pak. Ini kayak remove from front atau remove from back gitu ya. Kita harus namakan baik dari awal maupun akhir. Tadi kan insert add front atau add back kayak gitu contohnya. Cetak data kayak metode printing gitu ya. Baik, ada lagi? Cukup? Ada lagi? Cukup? Mungkin cukup Pak. Baik, kalau cukup tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bolehlah kalau yang masih penasaran ya jangan suka untuk coba di posting aja di grup nanya apa gitu ya. Nanti jadi bisa diskusi semuanya gitu ya. Mungkin kalau masih belum puas jawabannya ya coba kita cari nanti formula yang lebih sederhana untuk menjelaskannya gitu ya. Karena memang di satu sisi kalian ya belajar Java yang memang menggunakan konsep PBO gitu ya. Ya sementara kita kan belum secara khusus membahas tentang PBO-nya gitu ya. Jadi kita sekarang ini kan hanya mengimplementasikan konsep-konsep struktur data dalam bahasa Java. Sementara Java itu sendiri menggunakan konsep PBO, pemrograman berbasis objek. Bagaimana di sana ada enkapsulasi, polymorphism, inheritance, termasuk tadi ada pariding, itu kaitan dengan polymorphism,
konsep dalam PBK. Itu tadi ada setter dan getter. Saya tanya di semester sebelumnya, kalian kan sudah pernah belajar Java ya? Itu sudah dibahas belum setter dan getter? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Silakan coba dikerjakan untuk jurnalnya. Terima kasih atas pertemuan hari ini bagi yang sudah hadir. Ini ada 29 orang. Ada yang tidak hadir berarti ya? Ya, Pak, betul. Ini ada 32, berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir ya? SQL, Pak. Boleh nanti di ini ya, di WA aja dikasih kabar ke saya yang tidak hadir siapa aja. Baik, 3 Pak. orang. Oke. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, jangan lupa untuk terus eksplorasi saja ya, karena tidak cukup mungkin kalian tidak akan cukup puas dengan penjelasan dari saya, ataupun nanti kita coba cari formulasi untuk penjelasan yang lebih sederhana ya, karena memang ya, cukup rumit dalam pembahasan Java ini. Walaupun toh kalian hanya cari video tutorial pun itu kadang-kadang ya tidak akan langsung paham ya. Jadi memang ya ikuti saja dulu lah gitu ya. Cari referensinya. Baik, Pak. Nanti sekarang mungkin kalian tekniknya ATM dulu ya, ambil alternatif modifikasi. Ya, semoga menambah logic programming untuk membantu kedewasaan kalian dalam membuat program pengalaman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak.